Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Dewi di channel Widi Panandana. Nah, kali ini para kanca semuanya, ini adalah kelanjutan dari part 1 ya. Jadi ini part 2 yang membahas tentang sel. Nah, kita kan terhenti di sini ya, di organel sitoplasma. Nanti Dewi akan bahas tentang apa sih itu organel sitoplasma. Nah, organel sitoplasma itu adalah organel kecil yang ada dalam sitoplasma. Tentunya ya, ini sudah sangat jelas sekali. Jadi organel sitoplasma ya organel kecil yang ada di dalam sitoplasma. Nah, setiap tipe organel ini punya struktur dan peranan yang spesifik dalam fungsi sel. Nah, di sini ada mitokondria. Mitokondria itu apa sih gitu kan? Mitokondria itu adalah tempat respirasi utama. Jadi, ini adalah tempat respirasi utama ya. Untuk apa? Untuk aerobik. Jadi di sini mitokondria ini memiliki struktur oval. Strukturnya dia tidak bulat tapi oval. Ovalnya oval memanjang. Terus membran bagian dalam terlipat untuk membentuk laci-laci kecil yang disebut kristae, di mana terproyeksikan ke dalam matriks. Terus mitokondria ini sering disebut sebagai powerhouse. Kenapa? Karena dia ini membantu menghasilkan energi. Jadi dia itu membantu menghasilkan energi sel. Makanya disebut dengan powerhouse ya. Nah, sel ini memerlukan sedikit energi untuk melaksanakan fungsinya. Seperti sel lemak memiliki mitokondria, sedangkan sel yang menggunakan energi banyak seperti sel otot dan hati memiliki banyak mitokondria. Jadi sel yang memiliki yang punya peranan penting, yang harus menghasilkan energi itu banyak sekali mitokondrianya. Contohnya kayak otot, hati gitu kan. Sel-sel otot, karena kan sel otot itu untuk menghasilkan energi, jadi kita mengubah energi, mengubah makanan itu dihasilkan untuk jadi energi, supaya energi gerak gitu kan. Nah, ribosom ini terdiri dari 2 subunit. Nah, subunit apa sih? Subunit besar dan subunit kecil. Kalau setiap subunitnya ini memiliki protein dan rRNA. rRNA itu apa? Ribosom RNA. Jadi dia memiliki protein dan rRNA. Nah, ribosom ini ditemukan secara bebas dalam sitoplasma, jadi ada di sitoplasmanya. Ribosom ini melekat pada permukaan luar retikulum endoplasma. Ribosom juga terdiri dari asam ribonukleat yang fungsinya ini untuk sintesis protein dalam sel. Ribonukleat ini ya rRNA. Terus retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini adalah sistem kompleks dari kanal membran yang membentang di seluruh sitoplasma. Membran yang saling berhubung membentuk kantung datar yang berisi cairan dan kanal tubular yang disebut cistenae. Nah, retikulum endoplasma itu membran ini dihubungkan ke lapisan terluar membran nuklear, ke lapisan dalam membran sel, dan organel-organel tertentu lainnya. Retikulum endoplasma memberikan jalur untuk mengangkat material dari satu sel ke lainnya. Dia itu sebagai pengangkut ya, dia mengangkut material dari satu sel ke sel lainnya. Terus beberapa membran dari retikulum endoplasma ini memiliki ribosom granular yang melekat pada permukaan terluar yang disebut rough endoplasmic reticulum atau RER. Fungsinya untuk apa RER ini? RER ini untuk sintesis dan transport protein yang dibuat oleh ribosom melalui sitoplasma ke aparatus Golgi.
Nah, aparatus Golgi itu apa sih? Aparatus Golgi ini dinamai dengan penemunya, yaitu namanya Camillo Golgi. Camillo Golgi ini menemukan aparatus Golgi dalam sel ya. Nah, aparatus Golgi ini itu ditemukan pada tahun 1898. Nah, organel ini itu tampak sebagai tumpukan kantung. Jadi dia itu kayak tumpukan kantung-kantung membran yang datar. Biasanya ini terletak dekat nukleus. Biasanya ya. Terhubungkan ke retikulum endoplasma. Aparatus Golgi khususnya dikembangkan dalam sel kelenjar eksokrin. Lanjut ke lisosom. Lisosom ini dibentuk oleh aparatus Golgi. Jadi dia dibentuk oleh aparatus Golgi. Lisosom ini untuk apa? Lisosom ini adalah vesikel kecil yang mengandung enzim pencernaan hidrolitik. Enzimnya untuk apa sih lisosom? Enzimnya lisosom ini untuk apa? Enzimnya ini ya untuk mencerna apa ya? Mencerna makanan, mencerna bakteri yang masuk ke dalam sel, terus bagian sel yang perlu penggantian, misalnya kalau sel-selnya rusak gitu yang perlu diganti, ini dibantu oleh enzim lisosom ini. Terus keseluruhan sel yang sudah rusak, jadi kalau selnya itu sudah rusak ya yang diganti adalah menggunakan enzim ini. Nah, enzim ini itu ada di lisosom, dan lisosom ini dibentuk oleh aparatus Golgi. Lisosom ini utamanya banyak ditemukan dalam sel, terlibat dalam aktivitas fagositik. Aktivitas fagositik itu apa? Aktivitas fagositik itu adalah memakan ya, caranya amuba untuk memakan. Jadi dia itu kayak mendekati. Kalau fagositik di dalam sel ya sistem imunnya seperti makrofag, dia itu mendekati bakteri kemudian memakannya. Nah, itu namanya proses fagositosis. Nah, dan neutrofil juga ya. Dan neutrofil dan makrofag ini adalah neutrofil dan makrofag ini adalah bagian dari sistem imun ya, yang kalau neutrofil itu tersebar di seluruh jaringannya badan ya, sistemnya kita. Terus makrofag juga sama, jadi dia beredar di jaringan, dia keliling mana yang jaringannya itu ada sel atau ada bakteri yang berbahaya, dia akan memakan dengan cara mendekati bakteri tersebut. Di sini peroksisom. Nah, peroksisom itu apa? Peroksisom adalah membran yang terikat vesikel yang bentuknya lebih kecil dari lisosom, sehingga juga dikenal sebagai mikrobodi yang banyak terdapat pada sel epitel hepatosit dan tubular. Seperti halnya mitokondria, peroksisom mengonsumsi oksigen molekular walaupun dalam jumlah yang lebih kecil. Peroksisom mengandung enzim oksidase yang mengoksidasi asam lemak. Hasil dari hidrolisis ini itu namanya hidrogen peroksida atau H2O2. Terus peroksisom ini juga mengandung enzim katalase. Enzim katalase ini bereaksi pada hidrogen peroksida dan membebaskan oksigen dengan air. Terus fungsi enzim peroksisom. Fungsi enzim peroksisom ini untuk detoksifikasi obat, alkohol, dan toksin potensial lainnya. Sel yang aktif dalam detoksifikasi seperti sel hati dan ginjal memiliki banyak peroksisom karena organ-organ ini membantu untuk membersihkan darah. Jadi peroksisom banyak di hati ya, banyak di ginjal karena dia fungsinya itu untuk detoksifikasi ya, racun-racun gitu, mendetoksifikasi supaya mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita.
Terus di sini juga ada sitokleston. Sitokleston ini itu merupakan sistem kompleks dari serat yang mempertahankan struktur dari sel dan memungkinkannya untuk mengubah bentuk dan bergerak. Sitokleston itu juga memainkan peranan penting dalam interaksi otot, tersusun dari protein mikrofilamen dan mikrotubuli. Apa itu mikrofilamen? Nah, mikrofilamen ini bentuknya panjang, batang, ramping dari protein yang mendukung penonjolan kecil dari membran sel yang disebut mikrofili. Jadi dia itu sebagai pendukung atau pendukung penonjolan kecil dari mikrofili ini. Terus mikrotubuli itu apa sih? Mikrotubuli itu adalah silinder tipis lebih besar dari mikrofilamen. Jadi mikrotubuli lebih besar dari mikrofilamen, tersusun dari protein tubuli. Nah, mikrotubuli ini juga ditemukan dalam sentriol, silia, dan flagella. Jadi sentriol, silia, dan flagellanya si sel. Nah, silia dan flagella ini terdapat di permukaan sel tertentu seperti spermatozoa, mukosa respiratori, dan tuba Fallopi. Jadi, mikrotubuli itu ada banyak di spermatozoa, mukosa respiratori, dan tuba Fallopi karena sebagai alat gerak juga, alat gerak selnya. Terus lanjut ke sentriol. Nah, sentriol itu apa? Sentriol itu adalah struktur berbentuk silinder terdiri dari 9 triplet mikrotubuli dan memainkan peranan penting dalam pembelaan sel untuk membentuk spindle dan asters. Sepanjang sentriol dapat ditemukan di dalam struktur yang disebut sentrosom. Jadi sentriol ini dapat ditemukan di sentrosom. Silia ini flagella adalah penonjolan dari SE apa ini ya? Silia dan flagella adalah penonjolan dari SE yang dapat bergerak baik seperti gelombang, cambuk, atau kaku. Silia lebih pendek dari flagella. Sel ini memiliki organel dapat bergerak sendiri atau memindahkan material sepanjang permukaan. Jadi dia itu sebagai alat geraknya sel. Misalnya, sel sperma bergerak berenang dengan flagella untuk membawa material genetik ke sel telur. Terus sel pada dinding saluran pernapasan kita itu juga bersilia. Jadi silia ini juga untuk menyapu kotoran yang terperangkap dalam mukus kembali ke kerongkongan, dan aksi ini membantu menjaga paru-paru kita tetap bersih. Jadi sel yang bersilia itu ada di paru-paru, sedangkan sel yang berflagella itu ada di spermatozoanya, supaya sperma itu bisa berenang ke sel telur. Terus di sini ada mikrofili. Nah, mikrofili ini perpanjangan dari membran sel yang bentuknya lebih kecil, jumlahnya lebih banyak dari silia. Mikrofili ini tidak bergerak seperti halnya silia dan flagella, tetapi ini meningkatkan luas permukaan membran sel. Jadi dia itu lebih meningkatkan permukaan sehingga menyerap material lebih banyak. Jadi kalau luas permukaan membran sel lebih banyak, akhirnya materialnya juga akan lebih banyak. Nah, mikrofili ini banyak ditemukan pada permukaan bebas seperti dinding usus, ginjal, dan area absorpsi lainnya. Normalnya setiap sel memiliki banyak mikrofili. Karena mikrofili ini untuk memperluas meningkatkan luasnya membran sel. Terus 2, mekanisme transport melintasi membran sel. Aktivitas fisiologi dari sel bergantung pada senyawa seperti nutrien, oksigen, dan air
yang mana harus ditransfer ke dalam sel, dan pada waktu yang sama sampah metabolik harus diangkut ke luar dari sel. Dalam kondisi volume sel tetap tidak berubah karena sifat permeabilitas dari membran plasma dan kemampuannya untuk mentransfer molekul secara selektif. Sel dapat tetap mempertahankan homeostatis. Homeostatis itu apa? Homeostatis itu adalah keseimbangan air yang ada di dalam tubuh. Jadi keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh. Terus struktur dari membran permukaan, sifat permeabilitasnya atau penghambatan proses transport dapat mengganggu perbedaan konsentrasi normal di sepanjang membran sel sehingga menyebabkan sel mati. Molekul dan ion dapat melewati membran plasma dalam beberapa cara bergantung pada sifat kimia dan struktur juga fungsi sel. Mekanisme transport melintasi membran sel dapat terjadi secara pasif maupun aktif. Nah, di sini ada transport pasif dan transport aktif. Apa itu namanya transport pasif? Nah, transport pasif ini mengacu kepada transport senyawa yang sepanjang gradiennya tanpa membutuhkan energi. Jadi dia itu sepanjang gradien tidak membutuhkan energi. Mekanisme ini bergantung pada faktor fisika seperti gradien konsentrasi, gradien elektrik, dan gradien tekanan. Karena transport senyawa ini terjadi sepanjang gradien, proses ini disebut juga pergerakan menurun atau downhill movement. Terdapat 3 tipe utama transport pasif, yaitu difusi, osmosis, dan filtrasi. Nah, tadi ya kan kegiatan dari transport aktif ya, itu meliputi difusi, osmosis, dan filtrasi. Nah, difusi itu apa? Difusi itu mengacu kepada pergerakan atom, ion, atau molekul dari area dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi difusi ini pergerakan molekul ya, pergerakan molekul ke konsentrasi tinggi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, difusi ini juga melalui membran sel terbagi ke dalam 2 tipe. Yang pertama ada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Apa itu difusi sederhana? Difusi sederhana itu gerakan acak dari suatu atom atau molekul dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Jadi dia itu gerakan acak dari atom dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sampai terdistribusi secara merata. Gerakan acak ya. Sebagai ilustrasi kayak kita ya, membayangkan ada meletakkan zat warna ke dalam air. Terus di mana air akhirnya mengambil warna dari zat warna sebagai molekul yang berdiskusi. Jadi warna dalam air itu kan akhirnya dari molekul yang tinggi, konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah. Akhirnya warna itu menyatu ke dalam air gitu. Jadi zat warna ini merupakan molekul yang berdiskusi secara sederhana. Nah, kayak gini nih. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah akhirnya menyatu atau merata. Jadi contohnya kayak setetes tinta air ya, berangsur-angsur terlarut dalam beker air. Molekul tinta berdiskusi dari area dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Diskusi oksigen dan CO2 di paru. Oksigen bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah di kapiler. Karbon dioksida bergerak dalam arah yang berlawanan. Jadi kalau kita menghirup udara ya, itu termasuk difusi sederhana. Ya, karena dia itu bergerak, oksigennya ini bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau kita mengeluarkan atau menghirup, mengeluarkan udara, mengeluarkan oksigen,
ya saat kita bernafas ya mengeluarkan oksigen itu kita kebalikannya dari difusi gitu, nanti bergerak. Jadi pergerakan konsentrasinya itu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kita akan bahas gitu ya. Terus setelah difusi sederhana ada difusi terfasilitasi. Apa sih itu? Nah, difusi ini melibatkan konsentrasi karir pembawa ya melibatkan molekul karir, molekul yang larut air seperti glukosa dan gula lainnya, beberapa asam amino, vitamin yang larut air, dan ion tidak dapat ditransfer secara difusi sederhana. Jadi molekul-molekul yang larut air itu tidak dapat ditransfer dengan difusi sederhana gitu ya, karena mereka tidak dapat larut dalam fosfolipid. Jadi untuk dapat berdifusi, untuk dapat ditransfer, dia harus melewati membran. Mereka berikatan dengan protein karir pada membran atau bergerak melalui protein kanal. Protein karir ini adalah protein membran yang secara fisik melekat pada membran dan mengangkut senyawa spesifik melintasi membran plasma. Ini berarti bahwa satu tipe protein karir hanya dapat berikatan dengan satu tipe senyawa. Jadi hanya satu pintu ya. Protein karirnya dia membawa hanya satu senyawa aja. Misalnya kalau senyawa glukosa ya senyawa glukosa. Satu protein karir itu mengangkut satu glukosa gitu. Terus 3 tipe sistem protein karir yang dikenal. Yang pertama ada unipor, simpor, dan antipor. Apa sih itu unipor? Nah, unipor ini merupakan sistem protein karir yang mentransfer hanya satu tipe molekul. Jadi yang kayak saya contohkan, misalnya dia membawa protein karir itu membawa hanya satu glukosa. Nah, dia itu namanya unipor. Kalau simpor ini sistem transport satu senyawa digandengkan dengan senyawa lainnya dalam arah yang sama. Misalnya kayak difusi terfasilitasi dari glukosa dalam sel tubuli renal yang bergandengan dengan transport ion natrium. Jadi protein pembawanya ini itu membawa 2 senyawa kayak glukosa dan ion natrium. Antipor ini adalah sistem protein karir yang menukar satu senyawa untuk yang lainnya. Misalnya pertukaran Na+, K+, dalam tubuli renal. Dalam contoh ini terjadi pertukaran ion dalam arah yang berlawanan. Nah, ini contohnya kayak difusi sederhana. Terus ada difusi yang dimensi kanal dan difusi yang dimediasi kanal. Molekul glukosa dan asam amino terlalu polar untuk berdifusi melewati membran sel dan terlalu besar untuk berdistribusi melewati kanal. Nah, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat ya, supaya channel saya, channel Dewi, channel para konco semua itu akan terus berkembang dan bisa semakin besar dan juga bisa menginspirasi ke banyak orang lainnya untuk sama-sama belajar, karena kalian yang menonton video ini pasti adalah orang-orang yang sangat-sangat bijaksana karena memanfaatkan platform YouTube sebagai media untuk kalian belajar. Sekian dan terima kasih.